Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Akhina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala zal jalali wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kembali, menghidupkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam. Insyaallah, amin. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih dimampukan untuk senantiasa menjalankan daripada salat 5 waktu di masjid berjamaah, menyahuti daripada seruan Allah, seruan suci Allah, hayya 'alas shalah, kita menuju melangkahkan kaki kita sebagai amalan fardu ain menuju ke masjid, insyaallah. Inilah nikmat yang terbesar, karena inilah tujuan diciptakannya manusia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Menyembah di sini adalah mahdhunya adalah salat 5 waktu di masjid berjamaah sesuai dengan kebiasaan atau sunnah Nabi selama hidupnya, dia selalu salat di masjid. Ini dalilnya. Sehingga kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau, termasuk ini sunnah yang paling dahsyat, yakni salat 5 waktu di masjid. Itulah dalilnya, pendengar yang dirahmati Allah. Terbukanya rahmat, maghfirah, ampunan, hidayah itu diawali dengan kita menyahuti seruan hayya 'alas shalah ketika azan subuh di masjid. Ini pendengar dirahmati Allah, sebagai pembuka, sebagai pintu daripada kasih sayang Allah, keberkahan Allah, kerahmatan Allah. Tatkala kita masih dimampukan menyahuti, mentaati seruan Allah yang pertama ketika pagi buta subuh, yakni hayya 'alas shalah, kita ke masjid. Ini adalah jalan-jalan yang benar menuju surga. Kekuatan sholat 5 waktu di masjid itulah menjadi barometer tolak ukur suatu keberkahan. Baldatun thayyibatun, walaupun dari suatu kaum di makomi itu sendiri, di tempat itu sendiri. Itu pendengar yang dirahmati Allah.
Kita tidak terlalu banyak retorika, begini kali begitu. Kita sebagai hamba beriman, tunjukkan iman itu. Pertama ya, kita di kampung kita, suara loudspeaker masjid, hayya 'alas shalah, begitu menggelegar, kita terbangun. Itulah hidayah pertama. Di awal hari itu, yakni subuh. Hidayah pertama. Barang siapa yang tidak bisa bangun untuk melangkahkan kaki ke masjid, itu berarti Allah telah tutup hidayah. Allah telah tutup hidayah untuk hari itu. Karena kita tidak ada kemauan untuk menjalankan perintah sholat subuh di masjid. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sebagai umatan wasata, umat pertengahan, tengah-tengah, yakni umat yang tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat. Kita senantiasa membagi satu hari 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Betul? Betul. Insya Allah. Kita sudah 8 jam sesuai dengan ILO, International Award Organization. Jam kerja kita, jam kerja profesi, 8 jam. Nah, itu merupakan juga perintah Allah. Fantasiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillah. Bertebarlah kamu di muka bumi dan cari fadilah Allah, karunia Allah. Ini adalah perintah Allah, ini adalah akhirat. Kita mencari karunia Allah muka bumi dengan profesi kita. Bekerja 8 jam sudah kita untuk akhirat yang dikerja. Sisa 4 jam, sisanya 12 jam kita isi dengan zikir di masjid 1-2 jam, baca Quran, dengarkan tausiah di YouTube berapa jam terserah. Sholat 5 waktu sudah di masjid 10 menit kali 5, 50 menit, 3 jam 10 menit lagi kita isi sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, tausiah di masjid, silaturahmi ke rumah handai taulan, kerabat, tetangga. Ini pendengaran itu porsinya adalah untuk menggenapi daripada 4 jam tadi. Kita isi dengan zikir di masjid. Zikir di masjid. Jamaah zikir 1 orang, 2 orang. Zikir baca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca itu kalimat thayyibah itu. Untuk menggenapi 4 jam ini tadi. Katakan 50 sudah tersita. 50 menit sudah tersita. Salat dan wudu dan lain-lain. Tambah 3 jam 10 menit kita gunakan untuk silaturahim, dakwah juga, dengar YouTube. Kemudian kita membantu tetangga kita yang kesusahan. Itu juga termasuk porsi itu daripada 4 jam itu tadi. Kemudian kita berdakwah macam ini. Kita ini berdakwah. Bapak juga berdakwah. Saya berdakwah. Yang mendengar dan yang berceramah ini sama statusnya. Jadi menggenapi daripada 4 jam tadi itu. Karena 12 jam kita sudah urusan dunia. Tidur 6 jam. 6 jam lagi kita menikmati dunia, hubungan pasutri, dengar musik di YouTube, siar, rekreasi, kemudian menikmati makan, minum, kemudian menyiapkan makan, minum, itu 6 jam. 6 jam tadi sudah tidur, 6 jam lagi itu untuk menikmati dunia. Jadi sudah pas, itulah umatan wasato. Realnya begitu. Umatan wasato itu realnya begitu. Nyatanya itu begitu. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Praktiknya begini. Yang tadi itu saya sebut. 8 jam kita sudah akhirat tuh kerja. Itu akhirat itu kerja. Karena Allah perintah.
Fantasiru fil ardi yabtaghu min fadlillah, itu 8 jam, 4 jam apa? 12 jam, 50 menit sudah untuk sholat. 3 jam 10 menit kita gunakan itu zikir di masjid, silaturahim. Itu kita rutinkan. Inilah yang namanya realisasi dari umatan wasat atau umat pertengahan. Tidak cenderung ke dunia, tidak cenderung ke akhirat. Pas itu benar. Tidak juga kita cenderung ke akhirat, kita semedi macam umat-umat yang lain, semedi sampai puasa, sampai hari-hari, sampai bulan-bulan. Akhirnya mati ini tubuh. Karena batas maksimum daripada kemampuan tubuh untuk tidak mendapat asupan makanan, energi dari luar itu adalah 14 jam. Habis itu sudah sewak kita. Sewak itu fungsi metabolisme tubuh. Sehingga pas itu. Puasa itu adalah dari subuh, fajar, sampai ke tenggelam matahari, terbenam matahari. Sekitar 14 jam ini pendengaran. Sudah pas itu. Sehingga kita harus mengakhiri daripada makan sahur dan mempercepat daripada buka puasa. Begitu azan sudah kita buka puasa. Minimal dengan 1 teguk air putih atau 1 biji kurma atau 1 biji kue. Itu sunnah Nabi, itu sunnah itu. Memperakhir sahur dan mempercepat daripada buka puasa. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingga itulah umatan wasata, itulah definisi konkret, definisi otentik daripada umatan wasata. Kita planning, kita bikin skedul 12 jam kerja dunia, 12 jam kerja akhirat. Kerja akhirat termasuk kerja itu sendiri. Profesi kita apa? 8 jam sesuai dengan ILO, International Labour Organization. Standar kerja itu 8 jam. Kemudian di supaya 12 yang 4 ini kita isi tadi. Kita 4 itu kita isi akhirat. 4 jam itu porsi akhirat. Di luar kita kerja itu sudahlah, kerja itu merupakan juga akhirat. 4 jam kita optimalkan, 4 jam. Kita dengar YouTube, kita ada wifi, ada internet. Dengar YouTube, ceramah, komunikasi, silaturahim melalui medsos bisa, WA, Facebook, itu juga silaturahmi. Kita isi, itu adalah akhirat juga. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita faham apa itu umatan wasata. Tidak usahlah kita bikin, umatan wasata gini kali gini. Tidak, umatan wasata itu 12 jam kerja dunia, 12 jam kerja akhirat. Ini pendengaran dirahmati Allah, sehingga kita terbukalah wawasan kita apa itu umatan wasata. Tengah-tengah 12 jam sudahlah kita, 12 jam yang dunia itu sudah 6 jam itu untuk tidur, 6 jam lagi untuk menyiapkan makanan, nikmati hubungan pasutri, nikmati dunia, musik, YouTube dan lain-lain. Itu 6 jam. Dari 12 jam dunia, 6 jam sudah tersita tidur kita. Ini yang pemikirannya otentik, pemikiran yang cerdas. Daripada menafsirkan ijtihad mengenai apa sih umatan wasata. Umat pertengahan, tidak condong ke dunia, tidak condong ke akhirat, tengah 12 jam, 12 jam. Itu sudah pas. Inilah pengertian otentik daripada umatan wasata yang bisa direalisasikan mulai sekarang, yakni porsi 4 jam itu kita manfaatkan untuk akhirat. Sholat di masjid, tikap di masjid, zikir di masjid, dengar YouTube ceramah, silaturahmi YouTube, silaturahmi medsos, Facebook dan lain-lain. Kemudian kita berkunjung ke teman-teman, silaturahim, selipkan itu 1-2 kalimat dakwah atau Quran hadis, sudah itu dakwah. Dakwah itu atau menyampaikan, tabligh kita menyampaikan. Walikul ani wal ayat, sampaikan 1 ayat itu sudah tabligh. Macam ini, sampaikan 1-2 ayat dikupas. Ayatnya kan ada, hadisnya ada tadi ini. Itu biasanya otentik hadis sudah ada. Ya, ini apa? Rasulullah tidak pernah sholat 5 waktu kecuali di masjid.
Jadi itu sudah dalil hadis. Biarpun saya tidak sebut makna apa hadisnya, riwayat tapi jelas itu. Banyak riwayat menyebutkan itu kan gitu. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita diberi kekuatan semua untuk menjadi umatan umatan pertengahan, diberi kekuatan oleh Allah, hidayah. Insyaallah kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.